Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anak-anakku sekalian, kelas 7 materi pertemuan kedua dan ketiga, di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Materi yang pertama mengenai ini di antaranya tentang pengertian Khulafaur Rasyidin atau Khalifatur Rasyidin. Nah, pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu khalifah. Khalifah itu ada beberapa arti, diantaranya adalah pemimpin, berasal dari kata khalafa. Khalafa itu di belakang, bisa pengganti atau pemimpin. Jadi Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, dari kata khalifah. Khalifah itu dari khalafa, artinya adalah pemimpin atau pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan buat istilah Khulafaur Rasyidin, istilah ialah para pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk sebagai pemimpin umat, bukan sebagai nabi. Jadi pengganti di sini bukan melanjutkan risalah kenabian atau kerasulan, tetapi meneruskan sebagai pemimpin umat. Karena Rasulullah SAW selain daripada pemimpin, beliau juga sebagai nabi dan rasul. Nah, maksud di sini penggantinya di kepemimpinan. Kita lanjutkan. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin ada beberapa hal. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, saat itu beliau berumur 63 tahun selama 13 hari. Jadi beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijrah, ya, setelah 11 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. 4 hari jelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam salat, sehingga posisi imam ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Di antaranya, pada waktu itu Rasulullah SAW tidak menunjuk siapakah yang akan menjadi pengganti yang akan memimpin umat muslim, tetapi secara tidak langsung Rasulullah SAW sudah memasrahkan kepemimpinan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk diteruskan. Nah, sholat saja yang paling utama, yang mana awal daripada ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali hisab adalah sholat yang luar biasa, diserahkan kepemimpinan yang menjadi imam ialah Abu Bakar, apalagi mengenai hal duniawi. Itu diantaranya pendapat para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Nah, perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat, ketika kaum muslimin termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abbas atau Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat dekat terutama keluarga Rasulullah SAW sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya kumpullah orang-orang Madinah di suatu tempat untuk mendiskusikan mengenai kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, di situ orang-orang Madinah mengusulkan agar Sa'ad bin Ubadah, sini ada Sa'ad bin Ubadah, untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ketika itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab untuk memusyawarahkan siapakah yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Nah, kata orang-orang Ansor, dari kami 1 orang dan dari kaum Muhajirin 1 orang. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya 1 orang dari Muhajirin, 1 orang dari Ansor, maka akan terjadi sebuah
sebuah pertentangan nanti yang akan menjerumuskan kaum muslimin terbagi menjadi beberapa kelompok. Tetap hanya satu saja yang harus menjadi pemimpin, sedangkan yang lainnya menjadi anggota musyawarah. Nah, sehingga diusulkanlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diusulkan dari kaum Muhajirin, mereka tidak bisa menolak daripada Abu Bakar. Jadi kata orang Muhajirin, kalau seandainya dari Anda ingin menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, berarti yang akan menjadi rakyatnya yaitu Abu Bakar. Siapa yang akan mau memimpin Abu Bakar? Nah, dari kaum Ansor mereka tidak mau memimpin Abu Bakar. Kenapa? Karena beliaulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sholat. Di antaranya itu, bahkan dengan alasan-alasan yang cukup kuat. Yang pertama itu, yang kedua dialah yang pertama kali Islam dari golongan sahabat, yang ketiganya beliaulah yang menyertai Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan banyak sekali mengenai amal-amal Abu Bakar As-Siddiq yang begitu menonjol dan bahkan melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya sepakatlah kaum muslimin Muhajirin dan kaum Ansar untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan adik sekalian. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai biografi Khulafaur Rasyidin yang 4 ini. Cuman untuk pertemuan ini Bapak hanya akan mengurai satu saja, di antaranya mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, mohon adik-adik perhatikan dan simak mengenai penjelasan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Kata konsep yang akan kita pelajari sebetulnya dalam Khulafaur Rasyidin, di antaranya yaitu Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ya Utsman Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. 4 ini yang akan dibahas nanti ke depannya. Untuk sementara ini kita akan bahas mengenai Abu Bakar terlebih dahulu yang akan kita bahas insyaallah pada waktu ini. Ya, jadi ini dulu kita pelajari. Sisanya insyaallah nanti. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah, asalnya Abdul Ka'bah, karena ada nuansa nama musyrik. Abdu artinya hamba, Ka'bah artinya hambanya Ka'bah, sehingga Rasulullah SAW mengusulkan untuk diganti menjadi Abdullah di sini. Jadi Abdullah, asalnya Abdul Ka'bah. Nanti kita akan bahas. Nah, runtutan adapun mengenai silsilahnya, kalau kita lihat keturunan atau nenek moyang daripada Abdullah, daripada Abu Bakar As-Siddiq ini, di antaranya Abdullah bin Utsman sering sekali disebut dengan Abu Quhafah. Utsman sering disebut dengan Abu Quhafah, sehingga disebut dengan Abdullah bin Abu Quhafah. Sebetulnya namanya Utsman, tapi lebih terkenal dengan Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah, Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir, ini bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin
dengan ilmunya adalah Salma. Salma ini sering disebut dengan Ummul Khair, Ummul Khair. Sakhra binti Sakhra bin Amr bin Ka'ab dan sandi ke bawahnya. Adapun dari Rasulullah SAW, silsilah Rasulullah SAW itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mughirah bin Zaid bin Kilab. Nah, sehingga bertemulah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Al-Qurashi At-Taimi. Nah, kelahiran dan perkembangan hidup daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir di Makkah tahun 51 sebelum hijrah. Berarti ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah usianya itu 51 tahun. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau 51 tahun ketika hijrah dari Makkah ke Madinah berarti tinggal dikurangi 11. Kurang lebih sekitar 41 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun. Ya. Tahun 573 Masehi atau tahun kedua daripada tahun Hijrah. 572 Masehi. Nah, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq tenang, lemah lembut, tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. Ini yang bagi yang kebetulan mau meneladani daripada kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya tenang, lemah lembut, tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya umatku terbagi menjadi beberapa kepribadian. Artinya ada yang sama dengan Abu Bakar, artinya ini ada yang Umar, Utsman, Ali. Nah, kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq artinya tenang, lemah lembut, tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. Termasuk juga ketika beliau pertama kali menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang lainnya. Gelar panggilan. Sini ada As-Siddiq, ada Atiq. Jadi Abu Bakar itu sendiri juga adalah sebuah panggilan, sebuah gelar. Abu artinya bapak, Bakar artinya pagi atau pertama, orang yang pertama masuk Islam dari golongan sahabat, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada As-Siddiq, ada As-Siddiq, ada Atiq. Nah, ini artinya berbeda-beda pada waktu peradaban Islam maupun pada zaman jahiliyah. Nah, As-Siddiq itu sendiri pada masa zaman jahiliyah dipercaya dalam setiap urusan diat. Pada masa jahiliyah beliau diberi gelar dengan As-Siddiq juga. Ya. Kenapa? Karena beliau dipercaya dalam setiap urusan dia. Nah, pada waktu kedatangan Islam membenarkan setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama pada masa Lailul Mi'raj, beliaulah yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW dan Mi'raj. Sedangkan yang berikutnya Al-Atiq, teramat tampan Atiq itu. Nah, teramat tampan, tenaga daripada dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, nah ini sabdanya, siapa yang bisa baca nih? Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mau melihat kepada orang yang dibebaskan atau Al-Atiq ini daripada api neraka, maka lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya bebas. Di antara sumbangan atau pengorbanan daripada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah
Balik Mekah suratannya untuk membiayai peperangan Tabuk. Muhammad Fadl As-Suhaimi Al-Ajhari mengatakan bahwa yang diternakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sekitar 40.000 dirham, sedangkan Dr. Mustafa Asy-Syibai 40.000 dirham. Mau diibaratkan dengan emas kurang Abu Bakar As-Siddiq ya, diantaranya. Kenapa? Karena ingin kaya bersedekah lah. Asbabur rizqa, sebab-sebab daripada rezeki. Ini adalah bersedekah. Mudah-mudahan ada semua dan kita semua belajar untuk bersedekah. Ya. Apalagi untuk laki-laki, untuk laki-laki dibiasakan setiap Jumat bersedekah. Walaupun hanya sedikit, tapi insya Allah kalau ikhlas itu luar biasa pahalanya. Walaupun hanya 500, 1000 bertahap, 2000, 5000, belajar 10.000, mungkin awal-awalnya agak berat sekali. Jangankan 5.000, 10.000, 50.000, 1000 saja mungkin berat kalau nggak biasa. Nah, mengorbankan orang untuk membebaskan penganut Islam yang disiksa, di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang disiksa oleh siapa? Yang disiksa oleh Muawiyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW yang asal mulanya itu dari hamba sahaya milik daripada Umayyah bin Khalaf, disiksa. Setelah disiksa habis-habisan, situ dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diberi Abu Bakar As-Siddiq lalu dibebaskan. Zanirah Amir bin Fuhairah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada kegiatan Abu Bakar As-Siddiq ketika peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Beliau hadir ketika perang Khaybar, Mu'tah, penaklukan Mekah, bahkan Badar Kubra juga hadir, Uhud juga hadir, Khandaq, Bani Mustalaha, Hunain, perang Tabuk, dan yang terakhir ini perang apa ini? Dan lain-lain. Dan tentang Rasulullah SAW, beliau yang menyertai Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 September 1422 Masehi. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar disembunyi di Gua Hira, tepat berada di tempat Rasul tidur karena khawatir ular tersebut akan mematuk Rasul. Abu Bakar lantas menutup lubang ular tersebut. Nah, ini adalah salah satu kecintaan, cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Ya, kebetulan di gua tersebut, Gua Sur tersebut, di Gua Sur tersebut ada ular dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW sedang tidur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena tidak mau mengganggu Rasulullah SAW, akhirnya lubang tersebut ditutup oleh kakinya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ketika ular tersebut pengen keluar, terpaksa ular tersebut mematuk kaki daripada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ditahanlah rasa sakit tersebut dulu. Ya, air matanya bercucuran sampai jatuh kepada Rasulullah SAW. Beliau pun terjaga dari tidurnya. Nah, pengorbanannya tercatat dalam surat At-Taubah. Ya, padahal menurut sebuah keterangan juga bahwa ular tersebut sudah menunggu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, bahwa Rasulullah SAW yang akan datang ke sana, pengen bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuru faqad nasarahu. Yang kebetulan ada di gar atau
gua itu gua gua bahasanya filagha ini kalau ketika berkata bersedih kepada sahabatnya. Sahabat di sini maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan, janganlah kamu bersedih. Inna Allah, sesungguhnya Allah ma'ana, beserta kita. Nah setelah itu barulah fa'anzalallahu sakinah, maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Abu Bakar. Nah ini diantaranya Abu Bakar As-Siddiq disebut, tetapi tidak secara langsung namanya, hanya pakai dhamir di sini. Itu huma ini berarti Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar. Peristiwa ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sini ya. Di antaranya adalah memerangi dan menghapus golongan yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang murtad juga, terus orang yang mengaku menjadi nabi ya. Beliau membentuk 11 pasukan tentara yang salah satunya yang diantaranya adalah dipimpin oleh Usama bin Zaid, atas perintah daripada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit keras, Rasulullah SAW disuruh berangkat Usama bin Zaid. Tapi sebelum berangkat Usama bin Zaid dengan pasukan yang besarnya itu, Rasulullah SAW sehingga tertundalah Usama bin Zaid pergi untuk membela Islam. Nah, usaha diantaranya yang berikutnya adalah usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atas daripada usulan Umar bin Khattab. Karena pada waktu perang Yamamah, perang Yamamah itu salah satu perang memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini salah satu orang yang memerangi yang mengaku sebagai nabi. Nah, itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq disebutkan perang Yamamah, sehingga para syuhada, orang yang hafal Al-Quran banyak yang wafat di sana. Saya usulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, pada awalnya menolak, pada akhirnya juga ternyata bolehlah dibukukan dengan ketua pembukuan Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Tadi berikutnya. Nah, negeri-negeri yang ditaklukkan pada era Abu Bakar As-Siddiq, Makkah, Taif, Sana'a, Hadramaut, Khala, Zabiyah, Rama, Al-Jundul, Najran, Jas, Bahrain. Ya, untuk pertemuan yang kedua ini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.